Halo teman-teman semua, kembali lagi di acara kami VetTalk 2024. Di sini saya Lulu dari bidang Pengmas, Zoonosis dan Kesmafet, dan juga rekan saya Lati dari bidang Kebijakan Profesi. Di sini kami berkesempatan mengobrol nih teman-teman dan berbincang informatif bersama narasumber yang hebat, yaitu Profesor Dr. Ferdik Abdul Rantam yang merupakan salah satu guru besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dan juga sebagai pelopor dari vaksin merah putih di Indonesia. Ya, sangat luar biasa ya teman-teman. Dan ini merupakan salah satu kesempatan kami yang sangat-sangat ditunggu-tunggu ya dari kemarin, Kak Lulu. Sangat ditunggu-tunggu. Mungkin untuk hari ini kita akan membahas tentang penanggulangan dan pencegahan monkeypox dan juga peran dokter hewan dalam monkeypox. Dalam mengatasi wabah monkeypox yang saat ini mungkin ya masih menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Mungkin sebagai pendahuluan, monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari keluarga Poxviridae, nggih, Prof. Ya. Dari genus Orthopoxvirus. Virus ini awalnya ditemukan pada monyet, namun diketahui dapat menular ke manusia. Dan juga ternyata pada tahun 2022, tepatnya di bulan Agustus, itu kasus pertama nih, Prof, di Indonesia. Nah, itu mungkin bagaimana nih, Prof, untuk mekanisme penularannya atau mekanisme penyebarannya sendiri dari virus monkeypox tersebut? Iya. Jadi terima kasih ini teman-teman dari IMAKAI, semoga yang luar biasa ini sustainable kegiatannya. Hari ini kita diskusi terkait dengan monkeypox. Ya, monkeypox sejak Agustus 2002 itu memang masuk ke Indonesia dan kurang lebih ada sampai saat ini itu 88 kasus ya pada manusia itu, tetapi tidak ada yang meninggal dunia. Nah, penyakit atau virus monkeypox ini memang kelompok dari Orthopox tadi ya, Poxviridae sebenarnya. Virus ini bisa menyebar itu tidak secepat penyakit yang lainnya ya. Oleh karena itu sangat landai penyebarannya. Jadi yang pertama bisa kontak langsung ya dengan orang yang terkena infeksi. Yang kedua, kalau kita dekat bisa percikan dari orang yang terkena infeksi itu bisa melalui mata, mulut, hidung, itu bisa juga menular. Dan keempat bisa juga melalui suami istri salah satu yang terkena gitu juga bisa. Jadi lebih banyak adalah kontak langsung. Makanya kalau kalian kena cacar atau sama seperti herpes zoster, varicella zoster, kalau kalian pegang gitu, megang di tangan di bagian lain, nular ke bagian lain ya. Atau pakaian juga bisa. Nah, kebanyakan masuk ke Indonesia itu orang-orang Indonesia itu pergi dari luar negeri. Bisa aja dari Afrika, daerah yang terkena wabah itu di sana ikut kecipratan atau apa, bisa saja lewat bajunya, topinya atau rambutnya atau bisa saja akan membawa ke Indonesia dan akhirnya ke Indonesia nular ke orang yang sensitif, itu bisa melalui luka, lecet dan sebagainya, maka sangat mempercepat penyebaran virus itu. Ya, itulah monkeypox. Dan kalian tahu bahwa di Indonesia atau secara umum di dunia itu ada sekitar 74 atau 77 penyakit yang mempunyai kemungkinan bisa menyebar ke manusia itu. Ya, sangat banyak sekali, berbagai macam, mulai bakteri, parasit, virus, itu dimungkinkan menyebar ke manusia sekitar itu. Bisa dibayangkan suatu saat terjadi perubahan iklim, bisa saja terjadi penyebaran yang tidak terkendali, kan begitu. Nah, hampir sama dengan SARS-CoV itu kan dari pangolin atau dari kelelawar awalnya, jatuh, disekresi karena sakit,
kemudian dibawa akan dimakan oleh civet, loak, sebangsa loak dan sebagainya, akhirnya itu yang dipegang orang, dijual dan akhirnya dimakan. Bukan yang dimasak itu nularnya enggak, pada saat proses membunuh, pada saat proses memegang, pada saat proses menjual. Bukan kalau dimasak ya mati virusnya, ya kan? Itu iya, jadi proses di situnya gitu ya. Nah itulah kira-kira monkeypox dari Afrika itu justru ada juga yang namanya tanaman yang toksik itu juga ada di sana. Virus dari tanaman yang sudah nyebrang ke hewan juga sudah ditemukan. Nah kalau begitu nanti virus dari hewan ke manusia ya banyak, karena di sana higienisnya kan kurang. Kalau melihat apa itu, megang makaka ini dipotong, dibelah, dibiarkan dijual. Itu di Afrika. Dan itulah sumber-sumber dari sana itu. Makanya pendekatan apa yang terbaik? One Health. Harus. Jadi saya menyarankan kalau kalian ikut One Health Collaborating Center untuk student itu ya sangat bagus itu. Pengalaman bagaimana pendekatan pencegahan virus ini supaya tidak menyebar. Semuanya adalah ekosistem. Ya, gitu kira-kira gambarannya. Mungkin berarti tadi itu udah dibahas penyebarannya itu yang utama itu melalui manusia, imigrasi manusia dan juga konsumsi daging yang mengandung monkeypox itu sendiri. Kemudian nih Prof, di sini saya ingin membahas yang sedang viral di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak orang-orang yang berpikir kalau misalnya monkeypox ini akan potensi menyebarnya itu sama seperti virus corona gitu, Prof. Seperti SARS-CoV-2 ya. Yes. Nah, beda. Jadi beda sifatnya virusnya. Virus ini adalah virus yang tidak begitu mudah berubah, stabil virusnya ini. Virusnya adalah DNA virus, jadi itu lebih stabil. Dan kalau ada mutasi itu ada koreksi begitu. DNA virus ini, dan kemudian penularannya tidak mudah seperti SARS-CoV ya. SARS-CoV itu lewat droplet, lewat udara juga bisa, lewat kontak langsung juga bisa. Tapi ini relatif enggak monkeypox ini tidak seperti SARS-CoV-2 gitu. SARS-CoV-2 itu RNA virus dan tidak stabil dan mudah mutasi. Kalau ini enggak, ya, beda, ya lebih stabil virus ini begitu ya. Dan besar ini bisa dilihat di mikroskop biasa bisa. Virusnya terbesar, ya. Jadi virus cacar itu virus yang terbesar. Kalau virus yang terkecil itu penyakit mulut kuku itu, picornavirus ya. Pico kan kecil ya. Nah itu kira-kira tidak demikian, makanya sejak 22 Agustus kalau tidak salah itu sudah ada di Indonesia, dan sampai saat ini dihitung-hitung sekitar 88 itu ya sering kontaminasi, dan kemungkinan juga pengetahuan sasarannya, pengetahuan pada orang-orang yang kurang begitu terpelajar barangkali karena kebersihan, kesehatan, tidak ngerti kan gitu. Itu kan kalau saya analogikan di desa itu, kalau ada tetangganya yang sakit dan sebagainya itu datang terus ikut mijeti, terus makan, jajan, minum, kena dia kan jadinya. Ya banyak kan adalah hepatitis itu, kebanyakan itu sering terjadi di desa itu. Kalau tidak melihat kan tidak enak gitu ya kan. Nah ini juga demikian, kalau higieninya kurang bagus, pengetahuannya juga kurang, sehingga dianggap biasa aja. Awalnya kan demam, kepala sakit gitu kan. Nah bedanya antara virus ini dengan smallpox atau chickenpox ya, cacar air itu memang di ini lymphadenus ya, limpa itu bukan limpa limfoglandula ya, itu membengkak ini. Kalau
monkeypox ini. Kalau chickenpox tidak, itu bedanya. Di selangkangan ini saya sih nggak sakit, di sini juga sakit. Makanya kemarin di daerah mana itu Tuban itu dikira monkeypox. Jadi saya betul-betul minta sampelnya, mau saya isolasi itu, ternyata cacar biasa. Jadi ini soalnya bro, ini apa itu tim udah datang katanya sulit menelan. Wah ini kemungkinan limfu glandula di leher juga bisa membesar sehingga terpengaruh, ternyata enggak. Ya sudah, alhamdulillah. Jadi ya tidak monkeypox tapi cacar biasa. Ya pada anak-anak itu ya. Good. Yeah. Jadi perbedaan monkeypox dengan cacar biasa itu bisa diidentifikasi dari pembesaran limfoglandulanya. Iya, itu kalau cacar biasa tidak. Penyebabnya juga beda. Satunya herpes virus, satunya ini pox virus. Ya, pox viridae kalau familinya. Kalau genusnya orthopox ya, orthopox virus. Ya. Terus kemudian ini ya apa namanya? Lesi atau ruam merah-merah terus mengecil, presisi air itu lebih gede kalau monkeypox ini, benar lebih besar. Kalau chickenpox atau cacar air agak kecil-kecil ya, biasanya. Dan di punggung ini banyak ya, yang monkeypox itu ya, banyak sekali. Jadi mengerikan kalau kita melihat itu, kasihan begitu ya. Kalau zaman dulu ya cacar biasa itu kan bukan monkeypox tapi cacar biasa, Vaccinia dulu, smallpox namanya. Itu kalau kalian menjumpai orang yang banyak meletup-meletup itu pasti orang yang kena cacar zaman dulu. Iya. Jadi semakin ditekan semakin dalam yang terinfeksi sehingga tidak bisa balik jaringannya itu, sehingga lubang itu banyak. Masih banyak orang yang temukan seperti itu. Iya, zaman dulu itu bisa yang menyebabkan kematian sangat luar biasa di dunia ini, ya hampir sama kayak SARS-CoV-2 kemarin itu. Iya, makanya cacar ini penyakit tua sebenarnya, penyakit tua. Iya. Mungkin kalau dari namanya kan monkeypox nih bro. Iya. Apakah hanya bisa menginfeksi monkey atau monyet atau bisa menular ke hewan lain? Iya, sebenarnya saling turun menular ini. Tidak hanya memang yang ke manusia kan dari monkey, tapi asalnya bisa dari tikus, dari musang, ya, dari roden, ya, macam-macam roden itu bisa terinfeksi. Tapi yang dari roden tidak bisa langsung ke manusia. Yang biasanya terjadi mutasi sedikit, barangkali adaptasi di monkey tadi, monkey baru bisa ke manusia. Jadi rata-rata seperti itu. Seperti virus dengue itu kan daerah di Afrika, demam berdarah itu. Nah itu kemudian ke monyet, ya, monyet akhirnya ke manusia sudah. Dengue, jadi demam berdarah itu. Nah, sekarang menyebar sudah di daerah negara-negara tropis itu. Tapi beda dengan ini, kalau monkeypox ini memang virusnya memang beda. Kalau dengue RNA sekali lagi, kalau monkeypox ini orthopox itu adalah DNA virus. Jadi lebih stabil. Iya, lebih stabil. Penularannya juga kontak langsung itu kan jarang kadang-kadang terjadi gitu. Kemudian ada yang lecet, bisa aja sangat mempercepat penularan ini sebenarnya dari monkeypox itu. Kemudian juga kedekatan dengan yang sakit, misalnya kalau orang suka monyet kemudian dipegang-pegang, dicium-cium gitu karena tidak tahu itu adalah kena cacar, ya biasa saja kan, sama saja kan, sama dengan seperti kalau saya analogikan SARS-CoV-2 pada kucing, karena kucing diciumi sama pemiliknya, tapi pemiliknya kena COVID ketika perjalanan dari Italia, kemudian pulang ke Belgia gitu, akhirnya dia sakit, kucingnya sakit, akhirnya kena SARS-CoV-2, ya kan gitu. Lain sama kadang-kadang, makanya
kalian kalau saya melihat mahasiswa itu di fakultas itu gendong-gendong kucing, hati-hati gitu, karena saya takut toksonya gitu. Bukan apa-apa kalau orang laki ispenoi ya. Tapi yang perempuan ini kalau tokso, kalian menjamin tokso di kucing di fakultas itu bersih tokso? Kita nggak tahu karena nggak pernah diperiksa ya. Sekali-kali bisa aja diperiksa toksonya bebas atau tidak, karena banyak orang yang jalan itu membuang, jadi kalau diambil 3 mungkin datang 5 itu kan, gitu ya. Jadi dengan mobil ditaruh gitu sudah itu ya. Makanya zamannya Pak Puji itu, waduh, ini dibersihkan, dikasihkan orang-orang yang penyayang itu, datang banyak lagi, tambah banyak tuh datangnya. Lah anak saya di jalan nemu kucing yang ceklek, dibawa ke situ, terus dikasihkan di situ, ya nggak mau, sudah banyak kan gitu, terus dibawa pulang terus dilepaskan sudah. Ya kayak gitu itu ya. Jadi kita juga harus mawas diri, lingkungan harus bersih, harus tahu lah. Sebagai calon dokter yang mesti tahu zoonosis ini, ya mesti lebih paham gitu ya. Jadi penyakit ini memang tidak hanya di monkey, tetapi juga bisa di rat juga ada. Anjing juga bisa terjadi kalau saya melihat beberapa penyakit ini. Nah kalau yang terkena terkena monkeypox itu, kalau pH-nya pada kera itu ya seperti ini, ada yang mengerak gitu di dadanya ya, seperti ini yang mati karena monkeypox itu ya. Jadi ngeri ini penyakit ini kalau sudah kena, dan sangat sakit, pasti demam ya, sakit kepala dan sebagainya ya. Gitu. Tapi penyakit ini bisa sembuh sendiri sih, 2-4 mingguan gitu bisa sembuh. Makanya kematian kan rendah, kan di kulit kan. Iya di kulit gitu. Iya. Gitu. Mungkin berarti tadi tuh dari monkeypox sendiri itu bisa ada di hewan-hewan lain selain monyet gitu. Ya, seperti tadi yang bisa itu rat, ya. Bisa rat ke muka, ya ke musang juga bisa. Ini asal usulnya yang mana? Biasanya sih dari hewan liar. Seperti SARS-CoV itu pada tahun 2002 itu sudah ada ditemukan di Garangan, tahu Garangan yang merah itu, yang lari. Ya kalau kalian kejar, bukan, kalau mencuri itu luwak namanya, musang. Kalau Garangan warna merah, kalau kalian kejar nanti sudah jauh dia berdiri gini, wah akhirnya kita yang takut lari gitu kan. Itu kalau di sawah-sawah seperti itu. Nah di situ asal usulnya dari situ, penyakit pernafasan, makanya namanya SARS-CoV itu. Gitu. Nah di situ terus ternyata berkembang terus dan terjadi jual beli hewan liar itu semakin banyak juga, tidak terkendali seperti di Hong Kong, Cina itu ya, akhirnya bisa menular ke yang lain. Kalau dulu dari musang atau pangolin tadi itu sisa-sisa, sebenarnya kalau sejarahnya memang dari kelelawar ini sebenarnya mutar di selatan Indonesia sampai ke Afrika. Mutar selatan Indonesia, timur Indonesia sampai ke Cina. Nah karena Cina di industri itu tadi ditebangi semua hutannya, ya, maka stres namanya kelelawarnya, maka berkembang virusnya. Berkembang kan kemudian nelek, ya kencing, ya apa, dibuang ke alam toh, makan buah dan sebagainya, buahnya kurang dan akhirnya dibawa buah-buah yang jatuh kan yang makan ada musang, ada ya macam-macam tadi hewan itu. Nah hewan itulah yang akan membawa akhirnya, dan gitu sampai pada manusia. Nah akhirnya adaptasi di manusia, maka bisa dari manusia ke manusia gitu. Perlu adaptasi, tidak mungkin langsung. Makanya kalau secara laboratorium virus itu kalian ambil, kita culture, nanti beberapa kali fase baru dia biasa di sel itu, ya itulah adaptasi namanya. Sama dengan saya kena, kemudian saya nularkan ke kalian, adaptasi itu kalian nularkan lainnya mana,
menularkan lainnya akhirnya cepat menyebar dari manusia ke manusia karena reseptor bisa dibangun. Pertama, ndak bisa gampang, perlu waktu. Tapi ketika sudah biasa, akhirnya ya gampang menginfeksi orang. Makanya kenapa kayak semacam COVID itu kita harus menjaga social distancing itu supaya tidak mudah menular. Kalau kita memberi kesempatan mudah menular virus, memudahkan virus untuk menular, maka semakin cepat mutasinya dia. Iya kan? Nah, kalau kalian menjaga itu, maka kalian sama dengan membantu untuk menyetop penyebaran virus, kan begitu. Karena virus itu selalu mencari sel yang hidup. Sama dengan ini, selalu adaptasi terus gitu. Karena apa? Dia adalah subseluler organisme, intraseluler. Jadi ketergantungan dengan sel, metabolisme, tidak bisa produksi sendiri. Makanya selalu adaptasi supaya bisa hidup di sel itu. Dan dia bisa memperbanyak diri, yaitu sifat virusnya. Ya. Oleh karena itu selalu mencari adaptasi gitu itu. Biasa saja nanti kalau sering terjadi banyak orang yang terinfeksi bisa menjadi varian, kemungkinan ada. Yang tadinya satu menjadi 2 varian yang beda. Kan begitu. Sama dengan virus COVID itu, dulunya B1, kemudian Delta yang mati banyak orang itu, yang kemudian jadi Omicron. Jadi mutasi sampai ringan, tapi virus itu nanti balik suatu saat. Ganas lagi. Udah tahu tahun berapa nanti coba. Itu sifat virus. Kalau pengalaman saya di avian influenza itu pada saat terjadi tahun 2003 itu, di telapak kaki ayam itu merah semua, sama paha dan sebagainya, bialnya merah, mati sudah. Kemudian berubah terus, akhirnya mild, ya mild, ringan. Suatu saat balik lagi, hanya yang mati gejalanya seperti awal. Nah, virus itu model gitu. Maka SARS-CoV ini mudah-mudahan, SARS-CoV itu mutasi tapi ke arah mild kan penyebab penyakitnya. Tapi suatu saat nanti akan berubah, dia balik lagi. Tuh begitu. Itu sifat virus. Paling cepat 3,5 tahun. Paling cepat. Tapi kalau paling lama ya mungkin puluhan tahun, bisa ratusan tahun bisa aja terjadi seperti itu, gitu ya. Oleh karena itu vaksinasi juga harus tetap sebenarnya. Nah, ini tidak terlihat muncul karena banyak orang yang sudah vaksinasi, sehingga tubuh bisa menetralisir. Tanpa ada itu ya mungkin ya masih bermunculan sakit itu. Sekarang masih banyak yang positif itu. Ya, monkeypox juga demikian, makanya caranya mengatasi adalah mestinya harus melakukan surveillance daerah itu untuk ngetes keliling dari kecamatan kelurahan, harus mensurvei warganya ada yang sakit atau tidak. Kalau ada sakit cepat diambil sampelnya atau koordinasi dengan dinas yang terkait gitu. Biasanya gitu. Survei meningkat, maka informasi cepat, maka cepat ditangani gitu. Kalau survei tidak jalan, ya kita lama ditangani, akhirnya jadi outbreak, spot outbreak gitu ya, seperti itu. Dan ingat bahwa sekarang ini sudah zaman-zamannya bioterorisme sebenarnya, maka harus hati-hati. Saya tidak suka dengan siapa, negara mana saya buangi virus, ya bisa aja terjadi. Tetapi orang Indonesia ini memang banyak pergi ke luar negeri, traveling ini ya. Jadi tanpa border ini biasanya pusatnya itu di Singapura. Orangnya pindah pesawat itu banyak terjadi di Singapura. Jadi orang sering di situ, kalau kontak internasional ya sangat mudah. Orang dari Afrika menuju ke Singapura, dari Amerika ke Singapura ini, terus kemudian baru ke negara-negara lain. Sering terjadi seperti itu, ya, penyakit itu. Jadi oleh karena itu pembawanya adalah international traveling itu kebanyakan, gitu itu. Dan kita itu kadang-kadang ya tidak sadar memang bahwa kita itu di baju atau di sepatu atau di mana
ada penyakit itu kan tidak sadar kita. Ketika terjadi itu, oh iya kalau gitu kemarin saya dari ini, kan begitu, dari negara mana gitu. Adalah apalagi Afrika itu sumber penyakit, berbagai macam penyakit di sana karena daerah tropis dan dua fasilitasnya tidak banyak, mungkin biaya survei juga tidak begitu intens sehingga untuk memonitor perkembangan penyakit juga berkurang ya, kan seperti itu. Oleh karena itu sama contohnya kalau saya contohkan SARS-CoV itu di sekitar Afrika Selatan itu dibantu ke Afrika Selatan yang survei itu ya karena memang Afrika Selatan yang maju. Jadi nah itu kalau SARS-CoV kita lihat kenapa kok Afrika Selatan jajahannya Inggris, habis itu dari Afrika Selatan ke Inggris kemudian ke Pakistan, kemudian ke sebelahnya itu Sri Lanka, ya, kemudian lalu ke Singapura, ke Malaysia, Australia. Itu memang tracknya Inggris itu, karena negara persemakmuran. Jadi yang diketahui dulu ya negara-negara itu, baru negara lain menyebar dan sebagainya. Ya. Nah itulah mode-mode penyebaran. Kalau saya lihat perkembangan ini ya hampir sama seperti itu karena memang ya orangnya orang bisnis, jadi pergi kemanapun traveling itu sangat mudah. Oleh karena itu kalau saya perjalanan internasional pasti bawa marker itu, takut saya gitu. Dulu waktu plus diumumkan di dunia itu saya di Hong Kong itu, waduh, tapi untung sempat bisa pulang. Untuk SARS-CoV itu di lockdown semua, tidak boleh ada penerbangan itu saat itu ya. Tapi memang luar biasa, mengerikan. Dan itu daftar orang yang meninggal dari UNER itu, suami istri juga banyak beberapa orang itu, guru besar itu lebih banyak dari itu yang meninggal dunia itu dari UNER saja. Yang meninggal akibat COVID itu dulu contoh, tapi mudah-mudahan di Monkeypox ini tidak seberapa apa yang kita yang jelas kalian bisa mencegahnya sendiri dengan cuci muka, cuci tangan dan sebagainya. Kalau habis pergi kemana-mana megang apa-apa ya, kita takut sebenarnya kalau ke pasar kemudian megang-megang ada pegangan stainless, kalau jarang pel ya dibersihkan pasti itu tempatnya penyakit. Nggak percaya, kalian pernah nggak flu gitu terus kemudian ke Galaxy kadang-kadang gini-gini terus kalian nggak sadar megang yang pakarnya itu loh. Ya, nah, itu kalau saya pegang terus saya gini kan pasti kena flu, tapi nggak tahu karena selusulnya ya seperti itu gambarannya penyakit ini gitu. Kita nggak sadar gitu. Oleh karena itu apa ya harus kita berlaku sehat ya, cuci tangan atau bawa tisu basah untuk habis pergi kemana itu harus selalu gitu. Nah kalau zaman SARS-CoV saya bandingkan dengan Monkeypox itu, kalau saya pulang pasti keramas karena virus bisa aja ikut waktu gitu masih berterbangan gitu saya lewat ya pasti ke rambut itu. Nah ternyata pengalamannya para dokter lapangan itu pokoknya satu bro, sampai rumah harus kita keramas semuanya dianukan gitu. Nah anak saya pada saat itu juga begitu waktu intensif itu, lainnya kena dia tidak kena sendiri, yaitu saya bilang pokoknya kamu kalau pulang langsung dikum bajunya langsung keramas, sudah aman gitu. Makanya saya yang tiap hari megang virus itu enggak kena saya. Mulai jam 4:30 sampai jam 8-9 malam saya di lab situ. Ya divaksin itu. Ya sendiri awalnya. Tapi ya, akhirnya dibantu teman-teman, ada teknisi saya itu. Ya karena kita tahu cara mengendal virus seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, maka aman. Ya, itu gambaran umumnya. Ya. Mungkin tadi Prof sempat bahas perihal vaksin ya, Prof. Kira-kira dari di Indonesia sendiri tuh vaksin spesifik untuk monkeypox ini udah ada? Sudah ada, tapi bukan produksi Indonesia, masih import ya.
masih impor karena importnya itu dari Amerika juga sudah punya. Amerika semua vaksin bisa punya. Dicontoh Korea. Korea itu semua penyakit di manusia dan hewan punya. Semua. Setelah mencukupi di negaranya untuk imunisasi manusia dan hewannya, baru diekspor. Hebat itu Korea Utara itu. Luar biasa. Korea Selatan. Ya, itu luar biasa ya. Jepang juga ada. Yang ada ini import memang ya dari negara Amerika itu. Ya, jadi vaksinnya mungkin jenisnya ada beberapa jenis vaksin, tapi yang sudah diimport kalau tidak salah ini yang jenis Nah ini jenis genus ya, genus itu vaksin itu yang digunakan ya, bisa di booster setelah 28 hari begitu, 24 hari juga bisa ya. Ada yang menyarankan hanya satu saja subutan ya, biasanya. Kalau cacar saya zaman dulu itu di shred gitu di sininya, jadi luka. Vaksinnya kan vaksin hidup adenoid. Kalau cacar dulu itu shred dan berkembang di epitel, jadi makanya ini belang ini. Dibelang. Kalau kanan kiri berarti di booster. Kalau saya sekali toh. Jadi belang panjang, jadi panjangnya segini. Ada yang panjang segini juga. Jadi dulu disekret itu seret gitu. Vaksinnya itu. Jadi bukan melalui injeksinya? Enggak, dulu itu heran. Dulari lah pokoknya, ditulari gitu ya zaman dulu itu. Tapi itu saja enggak pernah vaksin lagi karena persisten dia. Attenuated hidup, virusnya ketika ditularkan ke kita sendiri itu virusnya akhirnya berkembang kemudian ke saraf. Nah saraf dia berhenti di situ. Saraf itu tidak bisa dihilangkan virusnya karena apa kira-kira? Karena virus itu di saraf itu tidak ada pembuluh darah sehingga antibodi tidak nyampe virusnya. Nah, dia hidup di situ. Nanti banyak dia menyebar ikut pembuluh darah, berkembang lagi gitu, menginduksi antibodi, titernya tinggi, diem virusnya. Nah, terus turun, naik muncul lagi kan gitu. Makanya seumur hidup kita tidak imunisasi. Ya sekali saja. Tapi vaksinnya vaksin yang hidup, attenuated, artinya virus yang dilemahkan. Iya, ya, zaman dulu. Ya. Ya, jadi ini kalau saya melihat genus itu yaitu vaksin khusus untuk Mpox, ya monkeypox. Ini bisa dilakukan per seri 2 kali setiap 28 hari, ya. Seperti itu atau 4 minggu. Nah, itu jadi jangan khawatir di situ kalau kalian hidup dengan sehat ya insya Allah tidak akan tertular ini, ya gitu. Baik, jadi monkeypox ternyata bisa sembuh sendiri gitu ya, tadi bisa. Dalam jangka waktu 2-4 minggu ya. Dan tingkat mortalitasnya juga cukup rendah jika dibandingkan dengan SARS-CoV dan kita bisa mencegah infeksi dengan pola hidup sehat. Betul. Gitu. Dan ternyata di Indonesia juga sudah terdapat vaksin impor yang mungkin bisa menjadi bentuk pencegahan gitu ya, sebagai pencegahan. Apalagi kita sebagai nantinya petugas kesehatan hewan. Gitu. Ya, ini terutama yang dari kita sendiri, profesi kita sebagai dokter hewan itu juga harus hati-hati ketika kontak langsung dengan hewan-hewan liar itu yang suka menyenangi hewan liar, memegang, ambil sampel untuk riset dan sebagainya. Di kita sendiri juga ada namanya Eno, dokter hewan itu. Putranya Dr. Sule itu dan ada Risma itu sering ngambil sampel dari monyet, dari Bali, dari mana ini di sini Jawa Timur di Banyuwangi itu kan banyak tempat, Lumajang dan sebagainya. Ya, itu banyak mendapatkan virus-virus yang zoonosis, hepatitis, ada herpes, ada TBC. Sampai tim kami dulu ada yang tertular TB dari waktu menyeleksi hewan untuk uji klinis itu kemarin itu terinfeksi dia ya.
kan kerannya dilumahkan gini kemudian diambil darahnya. Nah ini kan mesti berembus bernafas kan ditidurkan gini ya. Ya kita anestesi tapi kan masih bernafas. Nah ternyata TB-nya juga banyak. Kalian tahu saya megang atau dapat kiriman dari Wonokromo itu, dari kebun binatang itu dari 6 itu positif 4 TB. Iya, jadi hati-hati di situ dengan hewan-hewan terutama yang dekat dengan manusia, apalagi manusia kita itu kadang-kadang kalau pendidikannya mohon maaf tidak ngerti memang dengan penyakit ngasih makan, kita lebih dekat dan sebagainya. Nah itulah bisa aja terjadi penularan begitu. Ya, jadi jangan misalnya pada saat ada pekerjaan ke tempat hewan-hewan itu dan hewan itu tidak jelas statusnya, ya hati-hati gitu, hati-hati ya. Nah yang dikirimi dari Lumajang, Jember itu wah sudah banyak yang positif TBC sama hepatitis banyak ya. Jadi kita seleksi dikirimi berapa itu banyak, kita hanya dapat 4-10 lainnya itu sakit semua banyak di situ. Makanya tidak heran kalau monkeypox juga menyebar di Afrika itu, kemudian akhirnya ke dari Afrika ke Asia, Eropa. Biasanya jalannya ke Eropa dulu. Yang paling sering itu dari atau ke Inggris atau Jerman. Nah kenapa? Ya karena banyak jajahan di sana kan. Dia datang bisnis gitu kan. Nah itulah proses penyebaran penyakit di dunia itu, cross country akhirnya kan. Gitu. Yeah. Nah untuk gejala klinisnya sendiri, untuk infeksi pada hewan dan pada manusia apakah sama ya Prof? Yeah. Hampir sama. Ya, jadi similarly ya di hewan itu juga mendol-mendol di daerah yang tidak banyak bulunya. Ya. Di mulut, sekitar mulut, hidung, kemudian di dada, kadang-kadang kan tidak banyak bulunya di sini, belakang jahat. Itu kalau pada hewan ya. Kalau pada manusia juga mendol-mendol di muka juga ya, di muka kemudian di punggung gitu. Kemudian yang membedakan tadi dengan cacar air itu ya besarnya fisikal yang terbentuk itu, kemudian isinya jadi melentong-melentong kayak jagung gitu loh ya. Ya itu jadi kalau pada punggung itu kehitaman gini, ini juga besar. Kalau di tangan ya, ini yang monkeypox ini tangannya orang Afrika itu kelihatan. Lah kayak gini ya, jadi lontong besar gitu ya. Awal-awalnya seperti ini juga bisa terjadi. Dan ini yang kecoklatan ini biasanya mau jadi kering. Nah kering disitulah banyak virusnya itu. Makanya kalau kering ini terbang, nah itu bisa menular ke tempat yang lain gitu. Atau apalagi di hewan selalu gerak, sehingga kalau yang kering itu jadi, kalau kita kelimbet gitu ya, kita buang. Ini kering lepas bisa kena angin terbang kemana jatuh, maka di situ juga banyak virus yang akan muncul kan di situ, bisa menulari ke lingkungan tersebut ya. Jadi memang, nah cirinya memang daerah ada di mulut, paha, dada ya, muka ini juga ada, jadi di kaki iya juga. Di kaki juga ada ya. Ini ciri-cirinya dari monkeypox virus ya. Jadi memang di droplet ini juga bisa, air cairan ludah itu juga bisa, sexual activities kalau pasangannya ada yang kena ya bisa, direct contact misalnya ya, kemudian kontaminasi objek seperti meja dan sebagainya juga bisa ya. Nah ini kontak mukosa juga bisa sebenarnya ya. Jadi itu ciri dari monkeypox. Nah sama seperti ini sebenarnya, jadi transmisinya bisa dari monkey, bisa dari dog, malah bisa dari rodent tadi macam-macam, dan dari manusia sendiri yang bisa ke manusia ya. Itulah kira-kira gambaran dari
monkeypox, jadi agak banyak sumbernya. Tapi hewan itu sendiri tidak begitu tampak, kecuali di monkey yang tampak. Iya, kalau di rodent tidak terlihat gitu. Ya. Jadi saya kira lebih kalau monkeypox ini lebih tidak secepat SARS-CoV lah. Ya, saya yakin bahwa ini sangat aman dan akan hilang, saya kira. Kalau orang sadar akan itu. Nah, seperti kalau di monkey seperti ini, di dahi, di alis yang tidak ada bulunya itu, yang muncul semuanya. Ya ngeri sih sebenarnya melihat itu. Ya, kalau kita bisa melihat dari monkeypox ini. Nah, kalau kita lihat gambarannya seperti ini yang mengerikan. Jadi ini hampir sama di tangan, di mukanya monkey itu merah sekali memang iya. Jadi hal yang nah ini makanya surveillance di kera itu juga penting. Kita bisa aja survei di kera yang ada di Indonesia, tapi sampai saat ini kasus di manusia masih 88. Ya memang cukup banyak, tetapi kalau orang ini tidak berdekatan dengan kera ya saya kira aman-aman saja. Tapi kalau orang ini kemudian tempat tinggalnya dekat hutan atau apa yang banyak keranya, ya bisa aja khawatir menular ke kera kan begitu kan. Balik lagi jadi saling menular ini jadi reservoir jadinya. Jadi masalah tersendiri ya. Gitu. Dan untuk individu nih yang sudah terinfeksi monkeypox, apakah perlu dilakukan isolasi nih, Bro? Ya, memang penyakit ini tidak serta-merta bisa menyebar semudah SARS-CoV tadi, ya bisa sebaiknya memang diisolasi orangnya. Tapi tidak seperti kemarin itu ya gitu kan, tapi keluarganya ya harus membatasi, menjenguk dan sebagainya. Tempat makanan juga harus dipisahkan dan lain, karena bisa aja menular. Waktu dia memegang, habis itu megang-megang, kemudian pegang cendok misalnya itu ya kan bisa jadinya masalah ya tersendiri ya. Tetapi untungnya ada vaksin itu, saya kira bisa diatasi lah di Indonesia ini. Tidak perlu cemas di sini, tapi kita harus tetap hati-hati gitu ya. Itu cirinya dari virus itu. Kalau kalian semakin cemas, mungkin tambah kena. Sama dengan SARS-CoV itu. Ya harus percaya diri, dan kita percaya bahwa tidak akan kena, maka kita kan selalu menjaga diri. Iya kan gitu, pasti tidak kena. Ya. Mungkin ini ada sedikit bahasan untuk teman-teman penonton yang mahasiswa kedokteran hewan. Kira-kira peranan dokter hewan sendiri dalam kasus zoonosis di Indonesia seperti monkeypox ini, mungkin contohnya kira-kira seluas apa itu, Prof? Ya. Jadi disinilah sebenarnya integritas dalam melakukan survei ini, pemimpinnya mesti dokter hewan sebagai leadernya untuk survei seperti ini. Bisa join dengan biologi, bisa join dengan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Tapi sebagai dokter hewan ini harus sebagai leadernya untuk survei penyakit ini di animal. Monitoring adalah sangat penting di sini ya. Monitoring penyakit-penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Jadi sekarang bisa di-list penyakit apa saja yang ada, lalu kemudian yang ada di Indonesia itu apa saja, maka itulah kita bisa membatasi diri dan menyiapkan diri kan menghadapi kasus-kasus itu kalau seandainya ada outbreak gitu ya. Kemudian yang kedua, kita kelebihannya memang virologi itu ya yang paling banyak membuat suatu vaksin itu, itulah dituntut peran dokter hewan ya, karena sebagai Pfizer mRNA itu CEO-nya juga dokter hewan. Institut besar di India itu juga dokter hewan yang membuat ya. Makanya kemudian saya tidak kaget karena memang yang ahli virus ini banyak dokter hewannya. Kalau di kedokteran umum barangkali banyak lebih ke klinisnya, ke penyakit virusnya di rumah sakit gitu.
Tapi basic dari virus, bagaimana mendesain untuk menjadi vaksin dan sebagainya, itulah dokter Iwan. Ya, peranannya banyak di sini. Kita itu bisa masuk kemana saja. Tapi yaitu tadi, kita harus mengerti betul jenis penyakitnya apa yang kita lakukan, sehingga kita juga bisa memberikan pendidikan pada petugas-petugas yang ada di lapangan itu. Kita sebagai sumber ilmu gitu kan, bisa ditularkan sehingga bisa menjaga diri dan tujuannya bisa tercapai apa yang kita inginkan, bisa menghasilkan hasil monitor yang bisa dikembangkan begitu. Atau strategi ke depan, oh ternyata bukan monkeypox yang banyak, ternyata ada herpes misalnya, ya, bisa saja terjadi. Oh ternyata bukan herpes tapi TB banyak misalnya, TBC. Oh ternyata hepatitis juga banyak. Oh macam-macam dikira. Kalau mau mau meneliti hewan liar itu banyak. Tapi ya itu tadi, saya pesan harus hati-hati. Dan kalau kalian bisa menemukan itu luar biasa memang ya. Oleh karena itu negara-negara lain itu kan banyak yang ingin masuk ke Indonesia juga ya, untuk mencari survei berbagai penyakit. Dari visesnya juga bisa, langsung ambil darahnya, jadi tembak anestesi ambil darah, lepas lagi juga ada begitu kan. Apalagi di orangutan ini paling banyak hepatitis itu ya, banyak kasus itu. Nah, oleh karena itu dokter hewan juga harus ikut memikirkan lingkungan kan, lingkungan hewan, flora faunanya juga harus ikut. Kita sendiri kalau aktivitas ini memang ada tersendiri sih, kementerian yang menangani itu kan ada sendiri. Kita juga bisa involve ke sana. Sementara ini kan kehutanan yang memegang peran, tetapi kita sebenarnya insight-nya, substansinya di kita gitu. Nah ini jadi masih banyak, tetapi saran saya memang kalau suka istilahnya studi hewan liar juga boleh, tapi ya harus hati-hati. Tapi pola pikir kalian yang dituntut adalah yang holistik ya. Jadi holistik, bagaimana kita bisa menangani ini dengan baik dan benar, semuanya bisa diterima begitu. Jadi komprehensif lah istilahnya pendekatannya. Makanya saya sarankan One Health, penanganan One Health, mengimplementasikan One Health itu sangat penting sekali. Sekalian berpikir kait hewannya, bagaimana yang supaya harmonis dengan manusia. Pasti berpikir lingkungannya, ya kan? Nah ini akhirnya muncul namanya ekosistem ya. Nah kalau ekosistem bagus, maka ya tidak banyak menular karena sudah punya tempatnya sendiri-sendiri gitu. Nah itu kalau kita makmur ya pasti tidak banyak hewan yang karena tidak merubah lingkungan di hutan, kita tidak mencari makanan di hutan dan sebagainya, iya kan. Nah semuanya kalau terjaga harmonis, maka penyakit juga tidak akan terjadi. Itulah yang diajarkan banyak negara yang punya dana besar itu kan, akhirnya pendekatannya melalui One Health. Jadi harmonisasi antara hewan, manusia, dan lingkungan. Nah beberapa hal dulu itu program-program ini hanya diberikan kepada para pejabat. Ya, tapi bawahnya tidak ngerti. Akhirnya yang ditangani ya tidak tembus. Makanya di switch berubah. Sekarang yang nanti calon jadi pejabat adalah mahasiswa. Makanya mahasiswa dikenalkan lebih dulu tentang One Health. Itu ceritanya itu. Ya, itu dipelopori oleh negara-negara maju yang punya dana. One Health itu. Ya. Sekarang memang tahun ini di Indonesia proyeknya tutup untuk Indonesia, tapi saya masih eksis untuk mengembangkan One Health itu. Kalau di UNER itu namanya Erlangga Disease Prevention Center, One Health Collaborating Center. Yaitu ya ada yang saya koordinatornya. Kebetulan, jadi saya agak ngerangkep di beberapa ini sehingga
yang jalan ada anak Dr. Iwan II itu sebagai tim, dan ada dari FKM juga ada, ya, teman-teman itu. Ya, jadi itulah maknanya One Health sekarang terlihat di banyak negara memperlakukan itu, karena yang bisa mengatasi yaitu dengan pendekatan One Health itu. Tidak bisa kita langsung memusnahkan Iwanto, ya, tidak bisa kita hanya memperbaiki atau memusnahkan dari hutan to misalnya gitu. Kemudian manusianya juga misalnya bagaimana kira-kira yang terbaik itu bisa harmonis, ya One Health itu, ya, good. Jadi itulah kira-kira saya mengharapkan IMAKA ini selalu punya ide-ide yang baik dan bisa ditularkan ke timnya. Jadilah sebagai seolah-olah sebagai sel imun yang selalu komunikasi satu dengan yang lain dan menetralisir suatu penyakit yang ada, ya. Itulah sel imun, ya. Atau komunikasilah dengan anggota tim kalian melalui sistem saraf, signaling, ya. Tanpa ada komunikasi maka tidak akan berjalan program kalian. Jadi selalu ada, dan itulah kolaborasi. Akhirnya terjadi harmonisasi di antara kalian, teman kalian, komunikasi jalan dan sebagainya, maka akan tercapai tujuan yang akan kalian inginkan itu. Begitu caranya. Tanpa komunikasi kalian tidak akan mendapatkan, sama dengan sel. Tanpa ada sitokin, sel lainnya tidak akan aktif. Karena sel satu mengaktifkan yang lain dengan interleukin. Til gitu, bangun. Til gitu, bangun, interleukin berapa, ya kan? Nah itulah sistem imun. Kalau kalian ahli imun, disini pintar komunikasi, caranya menggerakkan roda organisasi pasti pintar. Karena imun juga tidak ada interleukin, tidak jalan selnya. Sel tidak akan produksi imunoglobulin kalau ada yang tidak ada yang nyentil, ya kan? Sel T tidak akan berjalan ya tanpa ada yang nyentil, tidak bisa. Sama dengan organisasi kalian. Kalau kalian nyentil, ya jangan warai pun dua blok itu manggil saya jadi aras-arasan ngomong, ya tidak jalan kalian. Makanya keterbukaan, ya awareness apa itu, fair play dan sebagainya, saya kira itu jalan menuju keberhasilan, ya. Jadi harus tetap semangat dan kalian harus punya keyakinan bahwa kalian bisa. Itu yang saya alami. Saya tidak pernah berpikir tidak bisa kalau ingin saya tuju. Pertama, pengembangan stem cell. Ya. Itu untuk saya sendiri. Karena saya jatuh dari kuda. Saya kira saya tidak bisa jalan kursi roda ini, saya ketawa aja, waduh, karena belesek gitu ya, kena batu itu. Akhirnya operasi, akhirnya saya suruh ngambil bone marrow saya itu, ambil 20 mili, saya bilang gitu, apa bro, mau saya culture gitu. Oh iya bro, 20, saya culture, saya biarkan jadi ratusan juta sel, saya kembalikan ke badan saya. Jeder. Nah alhamdulillah ya sekarang bisa jalan saya. Itu pengalaman awal stem cell. Jadi saya yang memotivasi di Indonesia stem cell itu. Akhirnya teman-teman di lain, kalau enggak pernah mencoba stem cell, ya jangan bicara gitu kan. Cobaan stem cell itu. Akhirnya teman-teman yang lain mencoba deh. Saya yang pertama kali di situ di Surabaya itu, ya kan. Jadi kita remaja ada pusat stem cell, pusat unggulan stem cell di sini, ya kan. Yang kedua juga demikian. Saya berpikir saya membuat vaksin pasti yang terbaik menurut saya. Akhirnya saya cobakan sebelum ke kerah, saya injeksikan di sebelah sini dan dimonitor. Saya monitor titer antibodinya kayak apa karena belum tahu profil vaksin yang saya buat itu titernya kayak apa.
setelah diimunisasikan di sini, saya setiap 10 hari pergi ke biotes untuk ngetes titer antibodi saya itu. Oh bagus ya ini ya, wah 6 bulan boosternya saya bilang gitu. Nah itu dipakai model akhirnya titer antibodinya. Terus kemudian ke manusia pertama kali untuk uji klinik juga saya. Ya. Akhirnya saya dengan direktur yang memproduksi vaksin ini itu lebih muda dari saya, maka saya dijuluki makaka tua, kalau dia makaka muda, ya juga tidak apa-apa. Ya itulah pengalaman saya. Saya oleh karena itu kan saya juga diajari waktu di Jerman itu bahwa kalau kalian ingin menemukan sesuatu itu selalu berpikir 3 hal yang sering saya sampaikan ke mahasiswa. First, imagination. Kembangkan, bayangkan apa yang kalian ingin kembangkan dan temukan. Kalian jadi apa nanti itu sudah pikirkan saat ini. Maka bisa mengisi kekurangan yang kalian inginkan tadi. Yang kedua adalah logika, bisa dihitung dengan matematik. Benar enggak ya? Bisa enggak saya capai itu? Maka secara logika harus diyakinkan di situ. Dan yang terakhir adalah komitmen, lakukan. Jadi saya berpikir membayangkan mendapatkan sampel dari mana ini, gitu kan? Lalu selnya saya siapkan dari mana ini, gitu. Dananya dari mana? Sudah saya putar otak kalian, otak saya. Saya minta teman tim dari rumah sakit, tolong saya minta sampel, gitu. Untuk Prof. Ya nanti gampang, saya isolasi virus. Nanti kita bisa membuat macam diagnosis atau vaksin. Sudah yakin, oh iya bro, wah, sudah ditolong. Sudah akhirnya saya isolasi. Makanya di situ ada plakat itu. Disitulah UNER menyumbang rakyat Indonesia melalui penemuan seed vaksin. Itu di gedung sana itu, sebelah selatan. Saya tulis itu supaya ada sejarah di situ. Bahwa disitulah pertama kali seed yang digunakan vaksin merah putih di Indonesia. Saya taruh di situ. Nah, dari situlah memang filosofi ilmu itu di situ. Kita bisa mengembangkan itu. Apakah hanya Pak Fedi? Enggak, semua bisa. Kalian bisa. Tapi kalian harus meyakini dirimu bahwa kalian bisa. Nah, itu perlu waktu. Barangkali ya perlu waktu. Sama dengan begitu kalau kalian sholat, oh seolah-olah di depan Ka'bah, bisa cepat enggak kalian? Itu perlu waktu. Ya perlu waktu. Nah itulah kita sebagai manusia. Tidak ada orang yang tidak bisa kalau ada kemauan. Gitu. Buat program apapun, kalau kalian memang betul-betul ingin menjalankan, pasti ada saja yang menolong. Secara enggak kasat mata sekarang enggak, tapi suatu saat, oh ternyata ada yang menolong, Masya Allah. Ya, itu bisa, makanya jangan putus asa. Sebagai mahasiswa kedokteran hewan, di mana-mana ada tempat. Tapi kalian juga harus menyiapkan diri, kalian ingin jadi apa? Harus siap apa? Berkompetitif. Karena semakin banyak FKH sekarang. Kompetitifnya juga tambah banyak kan begitu ya. Tapi tidak menyalahkan, memang kita perlu gitu kan. Nah kemarin makanya kita bahas itu. Bahas di mana pertemuan ketemu di Dignas, itu pertemuan Ono PDHI juga ada, OneNet juga ada, Surveyor juga ada, macam-macam. Terkait dengan pembukaan Fakultas Kedokteran Hewan itu. Ya memang disitulah kita kira banyak peluang, tetapi kalian harus tahu diri mau jadi apa. Maka disitulah siapkan dirimu gitu ya. Kira-kira demikian. Nah, jadi untuk mahasiswa FKH saya kira semakin fighting, sebagai mahasiswa FKH semakin dapat tempat di mana-mana. Dan ikutilah naluri dari kalian mau jadi apa. Maka mulailah saat ini kalian persiapkan diri untuk mengisi
kekurangan dari kalian sendiri sehingga bisa kompetitif nasional maupun internasional. Karena di internasional itu banyak peluang. Saya sendiri hampir tiap minggu itu dapat kiriman dari Amerika itu. Perlu dokter. Saya sendiri juga ditawari juga posisi postdoc dan sebagainya banyak ya di situ. Karena saya anggota APSA. Ya, jadi dapat informasi itu. Nah, di mana kalian bisa di mana-mana lah. Kalau kompetitif, is okay. Maka jadilah mahasiswa yang terbuka secara pikiran, pola pikir, dan bisa dimatangkan dengan baik. Maka kalian ada di mana-mana. Itu pesan saya di situ. Ya. Mungkin dari sini teman-teman bisa banyak mengambil materi pelajaran dan juga banyak sekali ilmu yang didapat dari dari apa yang dikatakan Prof. Fedy tadi. Betul. Mungkin bahasan kita tadi cukup untuk menutup sesi kita sore hari ini ya Kak Lulu. Kita sudah mengupas tuntas tentang monkeypox dan juga mendapat pesan-pesan yang sangat luar biasa bagi teman-teman khususnya mahasiswa kedokteran hewan. Kita harus menjadi mahasiswa yang penuh imajinasi, punya tujuan untuk kedepannya, berkomitmen dan juga punya tekad untuk lebih maju ke depannya. Begitu nggih, Prof? Iya. Kalau bahasa Jerman, niemand weiß, das du weißt. Itu bahasa Jermannya seperti itu. Tidak ada orang yang tahu diri kalian kecuali diri kalian sendiri. Mungkin obrolan sore hari ini juga udah cukup panjang, bahkan sepertinya kurang ya untuk membahas. Oh iya, saya 2 minggu bisa bicara itu. Kalau dari pengalaman ya. Iya. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Fedy atas waktunya. Sukses Simakai, saya senang berorganisasi, maka ikutlah kakak-kakak kalian yang belum organisasi, ikutlah berorganisasi. Organisasi adalah proses pematangan diri untuk masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di VETOK 2025. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof. Sama-sama.